Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai ya perkuliahan irigasi, lebih tepatnya sistem dan bangunan irigasi. Ya. Di sini irigasi mungkin sudah sering dengar ya, Anda semua ya. Bahkan mungkin sebelum Anda kuliah di teknik sipil juga mungkin pernah mendengar layang irigasi. Tentang irigasi ini terkait tentang pertanian ya. Kalau mungkin selama ini kita dengarnya tentang pertanian. Nah, sekarang karena kita membahas ini dari sisi seorang engineer sipil, maka kita akan membahas dari sisi infrastruktur ya. Meskipun nanti ada sisi manajemen lah sedikit gitu ya. Artinya memang untuk irigasi ini tidak bisa berdiri sendiri ya, satu disiplin ilmu, tapi memang harus bekerja sama dengan disiplin ilmu yang lain. Makanya di sini juga yang akan saya garis bawahi ya di judul itu, di matkul Anda itu adalah sistem dan bangunan irigasi. Kata sistem ya, sistem itu kan berarti suatu kumpulan ya dari beberapa unit atau beberapa komponen gitu ya, yang mana semua itu bekerja secara bersama-sama maka membentuk sebuah sistem. Jadi yang namanya sistem itu artinya dia harus saling melengkapi gitu ya. Jadi kalau ada satu yang tidak berfungsi maka ya akan berdampak kepada bagian yang lain gitu ya. Sistem dan bangunan. Nah, karena di irigasi itu bukan satu struktur sendiri gitu ya. Misalkan kayak gedung ya udah gedung aja, tapi dia sebuah sistem. Artinya apa? Dia ada struktur lain pendukung ya. Karena irigasi sendiri ini kan adalah suatu sistem gitu ya, supaya dia bisa intinya mengairi air ya ke petak sawah. Jadi dia bukan satu, irigasi sendiri itu bukan nama strukturnya ya, tapi nanti di dalam irigasi itu ada bangunan-bangunan penyusun gitu ya, supaya ini irigasi bisa berjalan. Nanti ada intake dari pengambilan, setelah diambil disalurkan lewat saluran pembawa gitu ya. Setelah itu dibagi dengan bangunan pembagi, atau kalau dia melewati sebuah kondisi di mana ada perbedaan ketinggian harus melewati sipon ya, harus melewati jembatan atau talang air gitu ya. Seperti itu. Intinya adalah dia merupakan suatu kesatuan dari beberapa komponen ya. Sehingga fungsi irigasi itu berjalan. Nah, untuk sistem penilaian kehadiran itu minimal 75% ya. Tugas dapat nilainya tugas 15 lah ya. 60 baru 85 ya ini ya, 75. Kehadiran itu sebagai syarat aja. Kehadiran itu sekitar 10% ya. 10% kita sepakati. Tugas 10%, UTS 40, UAS 40 ya. Jadi total semuanya adalah 100% gitu ya. Sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Itu untuk penilaian ya. Ini tentang karakter juara. Pernah ya? Udah pernah kok ya saya tekankan. Ya, kita ke ini ya. Nah, ini adalah secara garis besar ya tentang irigasi, bangunan-bangunan yang ada di irigasi. Kita lanjut lagi. Nah, ini ya contoh irigasi bangunan ya. Komponen-komponen
ada namanya saluran pembawa, kemudian ini ada namanya bangunan bagi, ada pintu air ya, ada bangunan bagi, ini saluran. Ada saluran primer, saluran sekunder, tersier, ini petak-petak sawah, ini pompa air ya. Ini adalah contoh-contoh bagian dari suatu sistem dan bangunan irigasi. Selain itu juga ada bangunan, terutama bangunan intake ya, atau pengambilan. Artinya sumber air dari irigasi itu dapat dari mana gitu ya. Maka kita mengambil ya salah satunya gitu ya dari waduk maupun bendung ya yang berada di sekitar daerah irigasi gitu ya. Intinya kita mencari sumber mata air yang sebaik mungkin gitu ya. Karena semakin baik sumber mata airnya atau sumber intaknya pengambilan, maka ya dipastikan irigasi itu juga akan berjalan dengan baik gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke irigasi, nanti saya juga akan tunjukkan ya sebuah video tentang irigasi gitu ya, supaya ada gambaran. Atau mungkin Anda mungkin sudah pernah kali ya, sudah pernah lihat nggak sekitar tempat tinggal mungkin, atau sekitar tempat kerja, siapa tahu pernah melihat irigasi itu tadi, semacam itu. Oke, yang pertama adalah tentang air. Apa itu air ya? Nah, ini Anda masih ingat ini mata kuliah apa? Ya, mata kuliah hidrologi. Anda masih ingat? Ya, ini adalah tentang proses terjadinya hujan. Anda masih ingat ya? Karena sejatinya itu kan jumlah air di muka bumi ini sebenarnya tetap. Yang membedakan setiap waktu adalah komposisi dari wadah-wadah tersebut gitu ya. Misalkan ada yang banyak langsung ke laut gitu ya, tapi sedikit yang masuk ke dalam tanah. Artinya air tersebut memang secara volume kalau ditotalkan di seluruh bumi ini tetap coba yang masuk ke air tanah yang awalnya 30 jadi 10. Kemudian yang biasanya tertahan di sungai gitu ya, atau di embung gitu ya, atau di waduk gitu ya, yang awalnya 10.000 meter kubik menjadi cuma 9.000 misalkan gitu ya. Tapi di tempat lain bertambah, artinya secara total sama air itu ya. Meskipun sekarang musim kemarau gitu ya, apa airnya habis? Enggak mungkin habis, coba airnya berubah bentuk atau berubah tempat. Makanya kita sebagai engineer sipil harus merencanakan nih gitu loh ya. Kita rencanakan supaya saat musim kemarau kita tidak kekurangan air, kita udah saving ceritanya. Tapi di saat musim penghujan, air tidak berlebih-lebih sampai menyebabkan banjir gitu ya. Tetapi kita berharap air itu saat musim kemarau dia itu tersimpan di dalam gitu ya, di dalam tanah. Di saat musim penghujan dia musim kemarau, musim hujan dia akan tersimpan ya. Tidak semuanya pas hujan airnya langsung ke laut gitu ya, tapi ada yang sebagian itu masuk ke dalam tanah, kita saving, artinya kita nabung gitu ya. Karena nanti setelah musim kemarau kan udah gak ada hujan tuh, maka kita memang musim kemarau kita punya persediaan air ya, yang bisa kita gunakan nanti di saat tidak ada hujan seperti sekarang ya. Hujan yang kering yang cukup panjang, tapi alhamdulillah gitu ya, kita masih ada air. Karena sebelumnya di musim hujan kita menyimpan air di dalam tanah, terutama yang pakai air tesis ya. Kalau yang pakai PDAM misalnya mulai agak ini ya,
agak bermasalah ya, karena tetangga juga yang pada pakai PDAM itu ya mulai ada masalah ya, kekurangan air dan sebagainya. Oke. Nah, apa itu air? Air adalah semua air yang ada di atas maupun di bawah permukaan tanah, baik itu dalam pengertian ini adalah air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. Nah, itulah yang dinamakan dengan air. Pokoknya semua ya, baik di atas maupun di bawah permukaan tanah gitu ya. Nah, apa itu air permukaan? Yaitu semua air yang terdapat pada permukaan tanah. Artinya apa? Air yang ada di atas tanah itu air permukaan. Kalau air tanah, air yang berada dalam lapisan tanah atau batuan. Artinya apa? Dia berada di bawah permukaan tanah. Oke, bisa dipahami ya, ada air permukaan, ada air tanah. Nah, dari air tadi macam-macamnya, kita juga sering mendengar ya istilah sumber air. Apa itu sumber air? Yaitu tempat atau wadah air alami dan atau buatan. Artinya memang kan nggak cuma alami ya, buatan tuh kayak bendungan gitu ya, kemudian abu gitu ya, atau situ gitu ya, yang berada di atas ataupun di bawah permukaan tanah. Kalau dalam permukaan tanah, contohnya tadi sumber mata air di dalam tanah gitu ya, itu adalah sumber air gitu ya. Atau kalau yang di pegunungan gitu ya, kan di Lembang, kemarin tuh mahasiswa pada P2M ya, di Ciwidey ya kalau nggak salah ya, itu juga sama gitu ya, di sana itu bersih katanya airnya ya. Cuma ya sayang ya, di sana nggak diatur gitu ya, saking banyak-banyaknya kadang ya nggak ada keran ya, jadi air tuh meluber-meluber gitu ya. Makanya memang harusnya ini tugas kita semua ya, gimana air itu nggak terbuang sia-sia gitu ya, meskipun mungkin saat ini sedang kebutuhan gitu ya, kita punya kebutuhan atau apapun itu, kita usahakan jangan boros air gitu ya. Mungkin sekarang kita merasakan ya aku masih normal-normal aja, masih merasa aman-aman saja gitu ya. Tapi kan kita tidak tahu ya kepada orang lain gitu ya, tampaknya seperti apa. Kemudian ada sumber, ada daya. Apa itu daya air? Adalah potensi yang terkandung dalam air dan atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungan. Betul ya? Jadi memang air itu sebetulnya dibutuhkan manusia dan namun kenyataannya kadang orang takut ya dengan air. Mungkin dia terbiasa kena banjir gitu ya, dari Jakarta gitu, aduh udah musim hujan gitu ya. Ya kita ya makanya harus siap-siap gitu ya, karena kan kita manusia tuh kadang suka geluh gitu ya, wah ada hujan nih takut banjir, tapi sisi lain kadang kita pengennya hujan supaya nggak kering gitu ya. Pasti kasihnya beneran biar anget gitu ya, malah biar nggak banjir gitu ya. Ya jadinya seperti itu. Daya air tadi ya, berarti ya memang bisa dimanfaatkan, memberikan manfaat. Kita berharap ya supaya kita lakukan juga ini juga bisa memberikan manfaat nantinya ya, bagi Anda di praktisi maupun akademisi. Nah, jadi apa? Sumber daya air itu terdiri dari air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Sebentar ya.
Oke, kemudian sumber daya air tadi seperti itu ya. Terus dari sumber daya ini kita mulai manfaatkan baik untuk irigasi maupun non irigasi, bisa untuk industri ya, PDAM gitu ya, untuk wisata, untuk PLTA, itu juga salah satu bentuk pemanfaatan non irigasi ya, biasanya berkaitan dengan industri ya. Kemudian saat kita memanfaatkan air tadi ya, sumber daya air tadi untuk irigasi, maka bauran pelengkap atau sistem pendukungnya itu yang diperlukan adalah ada bendung gitu ya. Kemudian intake atau bauran pengambilan, pompa air dibutuhkan ya apabila elevasi dari sawah saluran itu lebih tinggi ya dibandingkan dengan sumber mata air. Kemudian bendungan sebagai storage ya, tempat penyimpanan air. Kemudian pompa air tanah apabila memang sumber mata air ini berasal dari dalam tanah gitu ya. Kemudian macam-macam irigasi itu ada irigasi permukaan dan ada irigasi pompa gitu ya. Jadi dari hujan maaf ya. Kalau irigasi permukaan artinya memang air diambil dari intake dan dia mengalir ya di atas permukaan tanah melalui saluran pembawa gitu ya. Ada juga melalui pompa ya, misalnya kalau sumber airnya dari dalam tanah gitu ya, misalkan ya kayak air artesis ya di rumah kita kan, sebelum air itu akhirnya keluar lewat keran-keran itu kan dipompa terlebih dahulu ya, dipompa terlebih dahulu, kemudian air itu bisa dikeluarkan melalui keran ya yang kita hidupkan itu. Nah, dari ilustrasi ya tadi yang saya berikan, dari sini kita bisa menyimpulkan ya apa pengertian dari irigasi. Jadi irigasi adalah sebuah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Jadi sini ada kata-kata penyediaan. Jadi memang harus jelas ya sumbernya dari mana, dan memang kita itu artinya menyediakan air untuk diairi ke petak-petak sawah. Setelah airnya tersedia, maka kita harus mengatur gimana caranya supaya air yang sudah kita miliki itu bisa sampai ke petak-petak sawah sesuai dengan kebutuhan para petani. Ya, kebutuhan air di petak sawahnya itu seperti apa. Kemudian biasanya air yang udah sampai ke petak sawah itu tidak selalu langsung terpakai semua ya. Namanya juga kan masuk ke dalam tanah, air itu ada namanya dalam tanah itu permeabilitas teresap gitu ya. Dan namanya tanaman itu memiliki kebutuhan air yang berbeda-beda gitu ya. Kadang tidak selalu air yang kita sudah berikan itu semua diserap oleh tanaman. Artinya ada yang tersisa gitu ya. Dan yang namanya tanaman itu kan justru kalau terlalu banyak air justru gak bagus ya. Makanya kalau ada sisa-sisa air yang justru akan merugikan tanaman, maka dia harus dikeluarkan melalui saluran pembuangan gitu ya. Seperti itu. Makanya kenapa ada kata-kata pembuangan air gitu ya. Artinya memang pasti ada sisa-sisa air nantinya. Karena jangan sampai air itu justru menggenang di dalam petak sawah terlalu lama. Karena kan air menggenang itu lebih bahaya ya, menimbulkan tanaman liar gitu ya. Justru malah tak khawatirkan merusak dari tanaman. Maka harus segera disalurkan, dikeluarkan melalui saluran pembuang seperti itu. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan ya tentang irigasi, yaitu adalah proses mengambil air dari sumber
yaitu dari intake gitu ya. Setelah intake ini macam-macam ya, bisa dari bendungan gitu ya, bisa juga dari sungai gitu ya, bisa juga dari tambak tadi ya. Setelah kita ambil, maka air ini harus disalurkan, dialirkan melalui apa? Saluran irigasi. Nanti kita akan membahas juga ya soal irigasi itu. Ada saluran primer, berarti ukuran besar. Setelah itu dia akan mengecil menjadi saluran sekunder. Setelah itu dia akan mengecil lagi menjadi saluran tersier. Setelah itu maka dia akan masuk ke petak sawah atau quarter. Seperti itu ya. Nah, setelah dialirkan, disalurkan, maka dia akan sampai ke petak-petak sawah. Artinya apa? Air itu harus dibagi-bagikan. Ya kan? Nah, cara dibaginya gimana? Nah, sudah dihitung ya. Jadi sudah tahu ya kebutuhan tiap sawah itu udah didata gitu ya, sehingga makanya membuka pintu airnya pun disesuaikan dengan kebutuhan gitu ya. Dimana pintu air ini juga kalau udah sampai petak sawah itu ada yang manual, ada yang otomatis ya. Intinya tidak asal air itu diambil dari intake gitu ya, tapi semua sudah ada perhitungannya. Kebutuhan untuk irigasinya itu berapa ribu hektar air ya, berapa ribu liter air gitu ya, itu sudah dipertimbangkan, sudah dihitung juga. Bahkan terkait waktu, misalkan karena terbatas airnya, oh ya hari Senin, Selasa siapa saja gitu ya, misalkan butuh airnya saat itu, dan yang tempat lain juga pengennya juga dapat air, jadi supaya adil intinya digilir gitu lah ya. Nanti ada perhitungannya juga. Setelah dibagikan, kita mulai memberikan air kepada tanaman gitu ya. Nah, apabila ada kelebihan air tadi setelah diberikan ke tanaman, maka kita harus segera membuangnya ke saluran pembuang atau jaringan pembuang. Nah, selain ada tadi tentang cara kerja dari irigasi, sebentar ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi udah betul ya. Oke, ada juga namanya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi gitu ya. Artinya setelah suatu irigasi itu terbangun gitu ya, proses konstruksinya selesai, yang paling penting adalah irigasi itu dioperasikan dan dipelihara gitu ya. Operasi ini ya tujuannya supaya dia berfungsi sesuai dengan perencanaan awalnya gitu ya, mengairi petak sawah. Dan yang paling penting adalah supaya masa layannya terpenuhi, supaya performa dia tetap baik gitu ya, maka jangan sampai kita melupakan yang namanya pemeliharaan gitu ya. Pemeliharaan itu hal yang mungkin bisa dikatakan agak ribet gitu ya, atau kelihatannya tidak menghasilkan sesuatu yang signifikan kalau dipelihara, jadi gimana gitu ya. Tapi ya namanya memelihara itu justru supaya masa layan gitu ya, performa dari suatu infrastruktur atau irigasi dalam hal ini dia sesuai dengan perencanaan gitu ya, supaya mutunya tetap terjaga gitu ya, performanya tetap baik gitu ya. Mungkin kelihatannya agak ribet atau buang-buang duit gitu ya, maka tidak masalah gitu ya. Justru itu yang membuat, karena lebih berat ya kalau misalkan kita membiarkan tidak dipelihara gitu ya, karena tidak rutin dipelihara akhirnya rusak, karena biaya untuk kerusakan itu lebih besar loh dibandingkan dengan biaya pemeliharaan. Kayak misalkan motor gitu ya, kayak motor gitu ya, awal-awal mungkin harus servis atau ganti oli kan lumayan gitu ya. Ya nggak lumayan sih, ya paling berapa gitu ya,
Tapi kan kita berharap supaya motor kita awet, tidak ada kerusakan berat gitu ya. Bayangkan kalau orang yang memang tidak pernah diri servis tiap bulan gitu ya, biasanya kerusakan langsung fatal ya. Dan saat kerusakan fatal itu harus keluar uangnya lebih banyak dibandingkan dia tadi ya, karena dia rutin memelihara sehingga dia tidak cenderung ya untuk tidak cepat mengalami kerusakan gitu ya. Nah, kalau terkait operasi tadi ya, berarti sesuai dengan sistem kerjanya, yaitu kegiatan pengaturan air dan jaringan irigasi yang meliputi penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangannya, termasuk usaha mempertahankan kondisi jaringan irigasi agar tetap berfungsi dengan baik gitu. Jadi supaya berfungsi dengan baik itu adalah fungsinya dari pemeliharaan. Nah, penyediaan air irigasi ini kita tentukan ya volume air per satuan waktu atau debit gitu ya, yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk satu daerah irigasi didasarkan waktu dan mutu sesuai kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya. Setelah disediakan airnya, pembagian air irigasi. Kegiatan membagi air di bangunan pembagi dalam jaringan utama. Iya, karena kan setelah di saluran primer masih panjang ya prosesnya hingga sampai ke sawah, maka harus dibagi gitu ya. Karena kan namanya nanti saluran petak sawah itu akan bercabang-cabang gitu ya. Tempatnya pun akan agak berjarak gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pembagian air irigasi. Pemberian sudah dibagi-bagi, dikasih ya. Kegiatan menyalurkan volume air pada satuan waktu dengan jumlah tertentu dari saluran utama ke petak tersier. Penggunaan air irigasi. Nah, setelah itu dipakai airnya, dimanfaatkan gitu ya. Setelah itu kalau ada sisa air maka dibuang di drainase. Tadinya sama ya. Nah, prinsip dasar dari pemberian irigasi ini adalah air yang ada sebisa mungkin ya harus dibagi secara adil dan merata. Ya, artinya semua petak sawah atau masyarakat itu dapat ya merasakan manfaat dari irigasi ini dengan adil dan merata gitu ya. Jangan sampai ya ada gratifikasi dan sebagainya gitu ya, sehingga merugikan masyarakat gitu ya. Karena kan sejatinya kalau sistem pertanian kita itu baik gitu ya, canggih kayak di luar gitu ya, itu akan jadi daya tarik tersendiri gitu ya bagi masyarakat kita gitu ya. Kemudian air yang diberikan ke petak-petak tersier secara tepat cara, waktu, dan jumlah sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan tanaman. Nah, dalam ini nanti ada ya kita hitung jadwal rotasinya gitu ya. Kemudian kebutuhan airnya berapa gitu ya. Yang mana kita sesuaikan dengan kebutuhan pertumbuhan tanaman. Kemudian akibat negatif yang mungkin ditimbulkan oleh air berlebihan dapat dihindari. Jadi kalau ada air yang agak berlebihan gitu ya, maka harus dihindari apa dengan cara dibuang ke saluran pembuang gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah air yang tersedia dapat digunakan atau dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Ya, jangan boros, jangan juga terlalu pelit gitu ya, kikir gitu ya, tapi harus tepat ya. Kemudian selanjutnya adalah klasifikasi jaringan irigasi itu ada 3 macam. Ada irigasi sederhana, non teknis gitu ya, kemudian semi teknis, dan irigasi teknis. Secara garis besar, kalau jaringan irigasi sederhana itu tidak ada bangunan pengatur gitu ya. Pengatur itu artinya adalah
perjalanan air itu ya physically aja gitu ya, artinya natural gitu ya, tidak diatur oh ini harus belok ke kanan, ini segini jumlah belok ke kiri, ini ketemu ini gitu misalkan ya, itu artinya diatur. Kalau diukur misalkan menggunakan cukup panjang ya, kalau ini mah katanya dengan kayak pondasi gitu ya. Kalau tidak bisa diatur itu ya nggak ada macam-macam, pokoknya lurus saja misalkan belok gitu ya, jadi kadang kurang efektif ya bagi masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah jaringan irigasi teknis. Nah ini telah dibangun sistem pengambilan yang permanen, sistem pembagian air dapat diukur dan diatur, serta pembagian jaringan pembawa dan pembuang telah dipisahkan. Kalau semi teknis tadi ada yang bisa diatur atau diukur ya, tapi belum ada pemisah saluran pembuang. Tapi kalau teknis itu udah ada semua ya, udah bisa diatur, diukur, saluran pembawa dan pembuangnya juga dipisahkan gitu ya. Oke, seperti ini contohnya ya. Sederhana, tidak ada pengatur. Jadi benar-benar kayak kadang mungkin ada pasangan ini ya, bata atau misalkan infrastruktur yang lain ya, plaster gitu juga belum gitu ya. Jadi kayak sungai biasa aja. Jadi nggak ada mengatur, nggak ada pembawa dan nah seperti itu. Kalau semi teknis pengaturnya ada, pengukuran ada, tapi dia tidak memisahkan gitu ya. Yang teknis udah lengkap ya, pengatur ada, pengukuran ada, terus pembawa sama pembuang itu sudah dipisah, jadi nggak nyampur jadi satu. Ini contoh penggunaan pengatur. Kemudian tadi itu ya beda-bedanya bisa dipahami ya. Teknis ya seperti ini sih, cukup lengkap karena dia hampir sama seperti pada bangunan. Sebentar ya. Oke. Jadi pada irigasi itu komponen pada irigasi ada namanya bangunan. Bangunannya macam-macam ya, bangunan pelengkap, ada bangunan bagi, ada bangunan box tersier ya, kemudian ada namanya sipon, gorong-gorong gitu ya, baik yang utama maupun pelengkap. Ada namanya saluran pembawa, ini urgent ya, pembawa ini wajib ada karena yang pembawa air ya dari intake itu bangunan pengambilan hingga akhirnya sampai ke petak sawah, itu adalah melalui saluran pembawa. Petak tersier ya, wajib ada ya, siapa yang mau dialiri kalau nggak ada petak tersier gitu ya. Dan yang terakhir adalah saluran pembuang. Pembuang ini juga urgent ya, kalau misalkan ada kelebihan air yang harus dibuang karena khawatir justru merugikan ya, maka dia harus dibuang. Prinsip dasar pemberian irigasi tempat gitu ya, artinya tiap tempat tuh punya kebutuhan air yang berbeda, iklimnya, jenis tanahnya aja bisa beda-beda ya, artinya memang ini harus diperhatikan juga jumlah gitu ya. Petak tersier memiliki luas dan usaha tani yang berbeda ya kan setiap petak beda-beda karena kan kebanyakan tuh punya pribadi ya,
punya para petani. Artinya memang jarang gitu ya bisa betul-betul seragam gitu ya. Ya beda sama komplek rumah gitu ya. Kalau komplek rumah kan memang itu komersil, dijual ya oleh developer, mutu gitu ya. Setiap fase tanaman pertumbuhan beda-beda ya. Cara pengolahannya, masa tanamnya itu beda. Antara padi sama jagung beda-beda. Artinya memang tidak bisa kita samaratakan di tiap tempat ya secara teknisnya gitu ya. Kemudian mutu, air irigasi harus memenuhi standar mutu irigasi ya, jangan yang kotor atau berbahaya ya, mengandung limbah dan sebagainya. Jaringan irigasi dan daerah irigasi. Nah, ini nanti kita akan sering ya mendengar ada kata-kata jaringan irigasi. Pernah dengar kata organ organ tubuh gitu ya, dimana gabungan dari beberapa organ akan membentuk sebuah jaringan. Nah, sama juga kenapa dikatakan jaringan irigasi, karena dia merupakan gabungan dari ada saluran itu yang mengalirkan, ada bangunan-bangunan pembagi tadi atau bangunan penyeberangan air gitu ya. Mereka bekerja bersama-sama, bersatu gitu ya, menjadi satu kesatuan gitu ya, yang mana mereka ini nantilah yang menyebabkan irigasi ini bisa berjalan gitu ya, dalam menyediakan air, dalam pengambilan ya, dalam dia membagikan, setelah dibagi diberikan, kemudian dipakai, digunakan, baru setelah itu dibuang kalau ada kelebihan. Itu jaringan. Berarti jaringan itu kumpulan ya, gabungan antara yang ada saluran, ada bangunan. Gabungan dari saluran dan bangunan ini dinamakan dengan jaringan irigasi. Oke. Kalau daerah irigasi itu adalah kesatuan wilayah. Jadi ada beberapa tempat gitu ya, yang dia mendapat air irigasi dari sumber yang sama, maka bisa disebut itu merupakan sebagai satu jaringan irigasi. Sedikit dulu ya. Nah, ini adalah nanti terkait tentang daerah irigasi, maka tadi ya daerah irigasi agak ada di slide selanjutnya ya. Jadi saya akan menampilkan contoh peta jaringan irigasi dan daerah irigasi. Jadi pertama ini ada sebuah sungai gitu ya, kemudian kita intake ya, dipotong gitu ya, dijadikan, dibangunlah sebuah bangunan pengambilan di situ. Setelah diambil, airnya dialirkan ke saluran primer gitu ya. Kemudian setelah ke saluran primer, maka akan di sepanjang saluran primer bisa ada bangunan pembagi gitu ya. Pembagi ini nantinya akan membagi ya dari primer ke sekunder gitu ya. Artinya memang tergantung dengan peta dari irigasi itu sendiri ya, dan kondisi wilayah di situ. Kemudian warna hijau itu kita gunakan sebagai penanda saluran primer. Kemudian dia bercabang gitu ya, kedua tempat kita ubah jadi warna biru, itu menandakan dari saluran sekunder. Kalau kita lihat secara ketebalan juga lebih tipis ya, warna hijau dibanding biru gitu ya. Warna biru dibanding hijau. Artinya memang secara dimensi juga lebih kecil ya dibandingkan dengan tadi waktu masih di saluran primer gitu ya. Nah, di saluran sekunder juga nanti ada bangunan sadap gitu ya, ngambil air untuk disadap gitu ya, diberikan ke saluran tersier. Kalau kita lihat di sini tersier kita kasih warna hitam ya, dan dia lebih tipis, dan memang secara dimensi memang lebih kecil gitu ya, saluran primer dibandingkan dengan saluran sekunder, saluran primer dibandingkan dengan saluran sekunder, dibandingkan juga dengan saluran tersier sebenarnya. Kita lanjutkan. Ini ya seperti itu. Kemudian tentang jaringan dan daerah irigasi. Ini adalah contoh ya. Ini ada sungai. Sungai ini sebagai sumber airnya ya. Di situ ada intake.
Jadi diambil airnya gitu ya, kemudian dialirkan. Sumbernya dari mana? Dari sungai yang sama. Maka daerah ini ya, dari saluran primer ke sekunder ke tersier, daerah yang diberi garis titik ini semua, karena mereka dapat dari sumber yang sama, maka mereka disebut sebagai daerah irigasi 1. Kalau ini daerah irigasi 2 ya, sumbernya dari sini. Nah, di sini kalau kita lihat memang dari dua bagian dari sungai yang berbeda ya. Tapi akhirnya mereka kita jadikan satu daerah irigasi karena ada suspensi ya. Semacam ini tuh penyambung gitu ya, saluran penyambung gitu ya. Meskipun ininya agak berbeda ya sumber utamanya, tapi karena ada saluran penyambung ini, maka digabungkan jadinya saluran daerah irigasi 2. Nah, legenda-legenda nanti kita akan pelajari ya di materi setelahnya gitu ya. Kalau saluran primer itu lambangnya seperti apa, kalau sekunder, kalau tersier, bangunan bagi, bangunan sadap gitu ya, kita pelajari. Nah, ini contoh. Kalau yang ini dia tidak dikasih suspensi gitu ya, sehingga tidak bisa kita gabungkan jadi satu daerah irigasi, tapi kita pisah. Ini daerah irigasi 1, daerah irigasi 2, daerah irigasi 3. Nah, jaringan irigasi utama meliputi bangunan utama, saluran sekunder, primer, serta bangunan air yang ada di dalam saluran primer dan sekunder. Nah, biasanya yang utama ini ya, primer, sekunder itu kan gede-gede, itu tanggung jawabnya pemerintah, termasuk dalam hal pemeliharaan gitu ya. Dengan batas pengelolaan saluran tersier berjarak di atas 50 meter dari bangunan sadap tersier. Nah, kalau tersier ini yaitu jaringan irigasi tersier yang merupakan jaringan irigasi di petak tersier. Saluran kuarter ya, bangunan yang ada di kedua saluran tersebut. Box bagi tersier, box bagi kuarter ya. Itu berarti karena memang letaknya dekat dengan tersier ya, karena tujuannya kan membagikan air tadi gitu ya. Jaringan irigasi ini tanggung jawab oleh petani di bawah koordinasi himpunan petani pemakai air HIPA gitu ya. Jadi mereka juga ada iurannya ya, karena kalau udah sampai tersier dan sebagainya kan udah bukan pemerintah gitu ya, bukan tanggung jawab dari pemerintah. Kalau udah sampai ke teknis gitu ya, makin banyak ini ya, harus dikerjakan ya, harus diurus. Nah, ini adalah contoh-contoh legenda gitu ya. Ada jaringan utama diambil airnya di sungai tersebut, bikin saluran irigasi gitu ya. Tuh. Nah, saluran kan tahu ya, saluran deh bentuknya juga sebenarnya hampir sama sih seperti saluran drainase gitu ya, atau dulu kita belajar hidronika, kita kan pernah tuh mendesain saluran ya dengan penampalan trapesium ya, hampir sama gitu ya. Nah, saluran ini fungsinya adalah membawa air dari satu tempat ke tempat yang lain kan, betul ya, namanya juga saluran, dimana kita sepakati penampang paling optimum itu adalah saat bentuknya trapesium ya, itu paling optimum gitu ya, dimana kita sepakati ada dua jenis ya saluran itu, saluran tanah dan saluran pasangan. Kalau tanah ya berarti dia memang materialnya dari tanah ya, baik dari dasarnya juga, dinding-dindingnya juga dari tanah ya, masih mungkin ini mah diirigasi sederhana sekali gitu ya. Kalau saluran pasangan adalah saluran yang talut dan dasarnya dari pasangan ya, dari pasangan batu, plaster dan sebagainya, seperti itu. Jadi kalau secara nampang saluran bisa dilihat ya, ada trapesium, kemudian sebelah ada bahu jalan gitu ya, karena memang sangat dibutuhkan ya bau-bau ini ya, orang petani dan sebagainya gitu ya. Kadang kalau nggak dikasih ginian tuh ya lewatnya ke semak-semak dan sebagainya gitu ya, saya juga masih ingat
Jadi memang harus disediakan lah para petani masyarakat gitu ya. Nah ini kalau tadi adalah penampang melintang, ini penampang memanjangnya. Nggak boleh juga saluran itu terlalu curam ya, artinya kemiringan terlalu besar. Meskipun nanti kalau ketemu kondisi kemiringan yang agak besar, kita bisa dibantu dengan menggunakan terjunan. Cuma kan lumayan ya biaya dan sebagainya, terus dampaknya ke infrastruktur juga kurang baik. Makanya di situ diberi aturan juga gitu ya, kemiringan jangan terlalu miring. Oke. Bahwa saluran harus mantap. Nah, untuk nama-nama nanti biasanya kita pakai nama desa, nama sungai yang terdekat gitu ya. Nanti kita di 2 minggu lagi lah ya, minggu lagi kita akan bahas ya terkait nama-nama tadi. Itu bagaimana sih cara namakan? Kenapa dinamakan daerah irigasi Kebun Agung? Karena sumber air berasal dari Sungai Anjuk, lokasi bangunan utama terletak di daerah Kebun Agung. Itu contohnya kenapa dinamakan itu. Boleh juga pakai nama sungainya gitu ya, selama sebaiknya tidak ini ya, bar gitu ya, namanya dengan yang lain. Daerah irigasi Mayang karena berasal dari kali Mayang sumbernya, Jember itu contoh. Oke, itu ya nama-namanya ya. Sekunder, pemberian nama saluran sekunder diberikan sesuai dengan nama desa atau daerah. Gitu. Saluran sekunder Jatimulak. Nah, gitu ya. Cara ininya nanti kita latihan membuat. Nanti pekan depan kita akan bahas tentang itu ya. Saja mungkin untuk hari ini. Tugas nanti saya sampaikan di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.